Amelia. Kamu tuh bermuka dua, tau? Di depan semua orang kamu selalu manis. Di satu sisi kamu bersikap manis depan Mas Dennis dan semua keluarganya. Tapi di sisi diri kamu sendiri, kamu arahin ke aku. Kamu arahin sisi diri kamu sendiri yang jahat dan egois. Gimana caranya, Ma? Kalau kamu cuma membuat kejadian kecil seperti itu, Dennis dan mereka semua tidak akan percaya. Kamu harus membuat rangkaian-rangkaian cerita. Bahkan bikin Suci merasa kehilangan akalnya sendiri. Benar kan? Benar kan? Suci kamu kemari membunuh Eka. Tuhan masih nyelamatin Eka. Diriku sendiri melihat kau berbagi. Dapatkah dirimu jalani cinta yang telah kita bina bersama? Dapatkah dirimu jalani semua apa yang ku rasakan saat ini? Kenapa kamu gampang nyerah, Mas? Langkah sakitnya hati. Kenapa kamu selalu gampang untuk ninggalin aku? Mengingkari janji. Kamu gak pernah ada untuk bantu aku. Cinta tapi melukai. Kamu bilang cinta sama aku, tapi kamu gak pernah percaya sama aku. Tadi aku pikir kamu benar-benar ingin hidup bersama aku, Mas. Tapi ternyata kamu udah ninggalin aku. Udah ninggalin aku. Saat ku butuhkan, di manakah dirimu? Kenapa sih, Suci? Lo bahkan gak mau gue di dekat lo. Lo mau sendirian. Sendiri seperti kau tak. Lo kenapa? Kayaknya lo lagi mikir sesuatu yang sangat berat. Gue lagi prihatin sama Suci, Mas. Kayaknya dia ngalamin gangguan jiwa. Tapi gue gak percaya kalau Suci seperti itu. Dan harusnya lo gak mikir seperti itu. Lo harus cari tahu kenapa ini semua bisa terjadi. Lo gak punya kepekaan diri, Den. Lo terlalu cuek. Den, sebaiknya sekarang lo tenangin diri. Ya. Dan nggak usah terlalu percaya sama omongan orang. Dan sekali lagi gue tekanin, gue nggak percaya kalau Suci mengalami gangguan jiwa. Dennis, kamu tuh harus istirahat. Biar kamu nggak stres kayak gini. Udah ke kamar aja ya, yuk. Lo duluan aja, Mel. Gue lagi mau sendiri. Tapi Nis, kamu tuh... Amel, please. Gue udah bilang kan sama lo. Gue lagi pengen sendiri. Jadi tolong, jangan ganggu gue. Ya udah, maafin aku ya. Kalau kamu butuh apa-apa, panggil aku ya. Seragam baru. Itu hadiah buat kamu, Tari. Karena kamu telah kembali ke rumah ini. Ibu pikir tadinya kamu nggak mau kembali ke sini lagi. Terima kasih ya, Bu. Ibu sangat baik banget sama saya. Lestari, Ibu masih belum mengerti apa yang telah terjadi. Kenapa waktu itu kamu mau pergi dari sini? Sebenarnya saya nggak niat untuk pergi dari rumah ini, Bu. Maafin saya ya, kalau saya udah buat Ibu cemas. Nggak apa-apa. Kamu sekarang siap-siap, soalnya Tommy udah nungguin kamu untuk berangkat sekolah. Oke? Iya, Bu.
takut kalau suatu hari nanti Ibu Rita akan tahu kalau aku ini adalah anaknya Pak Jafar. Apa Ibu Rita masih akan tetap mencintaiku seperti ini? Pasti Suci yang udah ngasih selimut ini ke gue. Dennis, aku yang udah bawain selimut itu buat kamu. Nih aku buatin teh buat kamu, sama satu lagi buat Suci. Ternyata Suci udah gak punya perhatian lagi sama gue. Gue terlalu berharap banyak sama Suci. Nis, aku mau coba ngomong sama Suci ya. Aku pengen ngebuat dia merasa nyaman di antara keluarga ini lagi. Kita tuh harus ngertiin keadaan dia, Nis. Ya, bentar ya. Gimana aku bisa membuat semuanya kembali normal? Bagaimana bisa masakan aku kemarin bisa beracun? Apa jangan-jangan... Ngapain kamu kesini? Keluar kamu! Keluar dari kamar aku, keluar! Kalau aku keluar sekarang, aku akan bilang sama Dennis kamu udah ngusir aku, Suci. Dan dia pasti marah banget sama kamu, Suci. Begitu dia makin yakin dong nanti kalau kamu gila. Jadi gimana dong, Ci? Aku di sini aja ya sementara ya. Jadi aku pura-pura ngomong di sini sama kamu. Karena tadi aku bilangnya sama Dennis, aku kesini tuh berusaha ngomong sama kamu supaya kamu tuh bersikap baik dan memahami tentang semua keluarganya Dennis. Supaya kamu tuh nggak coba-coba lagi mau membunuh semua keluarganya Dennis dengan meracuni makanannya mereka, Suci. Jangan lagi dong ya. Kamu tahu nggak, Suci? Aku yang udah nyampurin racun itu. Dan aku yang udah biarin kucing itu masuk untuk mastiin jangan sampai Mama Anet yang makan makanan itu. Jadi aku semua yang rencanain itu semua, Suci. Aku yang rencanain kucing itu mati pas di depan Dennis supaya dia tahu keadaan kamu sekarang. Dasar perempuan jahat kamu! Dennis, tadi Suci memukul aku, Nis. Aku nggak ngerti, aku cuma bawain dia teh, terus tiba-tiba dia ngamuk-ngamuk aku nggak jelas. Dennis, suara apa itu? Itu dari kamarnya Suci kamu kemari-kemari kan? Iya, Mi. Amel juga ada di sana. Dennis, ngapain suruh Amel ke sana? Aku nggak nyuruh Amel ke sana, Mi. Amel sendiri yang mau nemuin Suci. Aduh, Suci kamu kemari-kemari pasti sudah ngapa-ngapain Amel ya. Dennis, sekarang kamu ke sana, cegah Suci kamu kemari-kemari, cepat. Suci. Ada apa ini, Mel? Dennis, tadi Suci memukul aku, Nis. Aku nggak ngerti, aku cuma bawain dia teh, terus tiba-tiba dia ngamuk-ngamuk aku nggak jelas. Suci? Dennis, tadi dia juga mau nyoba nusuk aku pakai sisir itu, Nis. Aku takut banget, tolong aku dong, Nis. Mel, lo tenang, Mel. Sekarang di sini ada gue dan Suci nggak mungkin ngapa-ngapain lo.
Mas Dennis, aku minta kamu bawa perempuan munafik ini sekarang juga dari kamar aku. Sekarang! Suci, lo tuh kenapa sih? Lo nggak boleh kayak gitu terus sama Amel. Dia itu nggak jahat sama lo. Dia itu peduli banget Suci sama lo. Mas Dennis, kalau aku bilang dia udah ngeracuni makanan aku, kamu gak akan percaya kan sama aku? Dan kalau aku bilang dia bawa kucing itu dan sengaja nyenggol masakan aku sampai jatuh ke lantai, kamu juga gak percaya kan sama aku? Jadi buat apa aku ngomong sama kamu? Buat apa? Suci, lo nggak pernah ngomong sekasar itu sama gue. Kamu yang udah mojokin aku, Mas. Kamu yang udah mojokin aku. Sekarang apa lagi yang mau kamu harapin dari aku? Apa? Udahlah, Nis. Aku aja yang pergi. Kamu aja ngomong sama dia. Nis, aku tuh bukan orang yang jahat, Nis. Aku tuh udah berusaha baik sama dia. Dan inget ya, Nis, inget. Aku udah berusaha nerima kenyataan kalau aku tuh harus berbagi kamu sama dia. Amel, kamu tuh udah bener-bener keterlaluan. Kamu perempuan yang paling munafik. Cukup, cukup. Suci, cukup. Sekarang gue tahu emang ada yang gak beres di otak lo. Selama ini gue yakinin diri gue sendiri kalau lo berubah kan dan lebih baik. Tapi sekarang gue yakin kalau lo emang butuh bantuan. Gue akan buat janji. Nanti kita akan ke dokter. Terserah. Terserah kamu mau bawa aku kemanapun. Tapi dengar ya, Mas Dennis. Aku bakal buktiin sama kamu kalau ada yang salah sama diri aku. Kamu yang salah, Mas. Kamu yang salah karena kamu gak bisa lihat sisi jahat dari Amelia. Ayo, Bel. Ada apa lagi sih, Dennis? Pagi-pagi udah pada ribut. Oma coba deh ngomong sama dia. Kalau emang dia nggak bisa berubah, aku harus bawa dia ke psikiater. Emang kenapa lagi sih Suci? Ada apa lagi sama Suci? Dia mau nyakitin aku, Oma. Nggak salah denger. Bukan selama ini elo yang nyakitin si Suci, hah? Oma, aku nggak bohong. Tadi Suci mau nusuk aku, Oma. Amel bener, Oma. Coba deh, Oma lihat aja sendiri. Dan aku yakin, Oma bisa ngomong baik-baik sama dia. Ayo, Mel. Aduh, kenapa lagi sih sama Suci? Amelia jahat! Kenapa kamu tega melakukan ini semua sama aku? Kenapa? Oma? Oma? Oma maafin Suci, Oma. Suci gak sengaja, Oma. Oma maafin Suci.
Udah deh Dennis, gak usah pikir apa-apa lagi. Bawa Suci kemari sekarang ke dokter jiwa. Papi setuju apa yang dikatakan oleh mami kamu. Kondisi kejiwaan Suci sepertinya ada masalah. Semakin hari dia semakin pemarah. Kamu harus segera bawa dia ke dokter. Dokter pasti tahu apa yang salah pada diri Suci. Dennis, mami papi kamu tuh ngomong bener. Mendingan bawa aja dia ke dokter. Oma aja udah angkat tangan sama kelakuannya Suci. Suci yang dulu sama yang sekarang beda. Lihat aja tuh kaki Oma. Masa ditimpuk pakai gelas sama Suci. Tuh Dennis, lihat sendiri. Suci yang segitu sayangnya sama Oma. Nih, kamu lihat sendiri kan? Kaki ibu berdarah, Bu. Iya, nggak apa-apa. Gue tahu kok. Dennis, udah deh buruan bawa ke dokter. Oma khawatir, Oma kesian sama Suci. Baik, Oma. Tapi Mas Dennis, nggak mungkin Kak Suci sakit jiwa. Gue nggak percaya ya. Mungkin aja dia punya masalah lain kali. Sekarang semuanya udah lihat sendiri. Dan semuanya setuju kalau ngebawa Suci ke psikiater. Dengan begitu kita tahu ada apa dengan Suci sebenarnya. Nggak lama lagi Suci pasti akan pergi dari rumah ini. Dia akan mendapatkan rumah baru yang lebih pantas dia tempatin. Gue cinta sama lo. Lo tolong ngertiin gue ya. Bentar. Lo mau ketemu Dika kan? Biar gue antar ya. Nggak usah. Gue bisa kok sendiri. Lo pulang duluan aja. Lo gimana sih, Tar? Lo harus mau gue temenin. Gue tahu ini semua gara-gara gue. Jadi gue mau nebus semua kesalahan gue. Kenapa lo mau ngelakuin ini? Lo kan gak suka sama Dika. Iya, emang gue gak suka sama Dika. Gue ngelakuin ini semua buat lo, bukan buat Dika. Jadi ayo cepetan, gue anterin. Rencana aku membuat satu keluarga ini percaya kalau Suci itu gila udah berhasil. Sekarang tinggal rencana kedua deh. Halo, Pak. Gimana? Artisnya udah siap? Iya, sayang. Dia sekarang ada di depan Papa. Selanjutnya gimana? Apa Papa suruh dia pergi langsung? Udah itu nanti aja, Pak. Biar dia pergi sama aku aja, ya. Ruby, kerjaan kamu untuk berakting sebentar lagi akan dimulai. Aduh, mampus kamu. Tom, lo tunggu sini dulu ya. Biar gue aja yang masuk. Ya nggak bisa gitu dong. Gue mau ikut. Tom, tolong ngertiin gue dong. Gue tuh udah berusaha ngertiin lo. Kalau Dika lihat lo ikut, pastinya dia nggak mau ngomong sama gue. Ya udah, tapi jangan lama-lama ya. Kok lo jadi ngatur gue sih? Tapi kan gue udah bilang, lo pulang aja. Ya udah. Serah. Udah cepetan. Permisi. Tarik. Maaf kalau saya ganggu. Lu ngapain kesini? Dik, gue kesini karena lo nggak masuk sekolah. Gue khawatir lo sakit, makanya gue kesini. Dika, mungkin teman kamu ada perlu sama kamu. Kamu bawa ke ruang lain aja. Biar kalian lebih luasa bicaranya di sana. Oh, nih. Tidak. Biar aja ngobrol di luar. Ngapain juga di sini? Anet, lu tuh nggak ada sopan-sopannya amat sih. Ada tamu bukan lu manis-manisin, lu baik-baikin, malah lu jutekin begitu. Dasar lu company. Kita ngomong di luar aja yuk. Tuh lihat, gara-gara lu keluarga gue jadi debat. Lu tuh apa-apaan sih nekat banget datang sini? Dik,
Tadi kan gue udah bilang sama lo, kalau gue itu khawatir sama lo. Iya, tapi sebelumnya lu telepon gue dulu dong. Ya udah deh, maafin gue ya. Gue harus ngomong sama lo, Dik. Keluarga gue lagi punya masalah yang berat nih. Jadi gue nggak bisa ngomong banyak. Tau ngedengerin apa yang lu pengen ngomongin ke gue, Tar? Dik. Please, gue minta lu pergi dari sini. Kita ngomong nanti ya. Dik. Gue cinta sama lo. Lo tolong ngertiin gue ya. Sekali lagi gue mohon lu pergi dari sini. Kita bisa ngomongin ini nanti. Dik. Suci, gimana? Lo baik-baik aja kan? Kau mengira aku sakit kan? Bukannya gitu, Suci. Maksudku tuh kalau lo... Aku tahu, Mas. Selama ini kamu hanya ingin mendengarkan kata-kata Amelia. Tapi kamu gak pernah mau dengerin kata-kata aku. Ya udahlah, Suci. Gue gak mau debat lagi sama lo. Yang jelas, gue sayang banget sama lo. Sekarang gue udah buat janji sama dokter. Lo mau kan ikut gue? Oke. Kamu mau bawa aku kemana? Ke dokter? Atau ke psikiater? Aku pasrah, Mas. Kenapa Suci mesti ngalamin kejadian ini? Kenapa Allah ngasih cobaan seberat ini? Gimana acting gue? Bagus kan? Aduh, untung aja di sini itu nggak ada orang yang aku kenal. Aduh, bisa malu. Acting kamu bagus. Tapi kamu tuh nggak usah berlebihan. Kamu tuh bukan orang gila yang parah. Kamu tuh cuma orang yang stres banget, ngerti? Oke. Ya udah, sekarang kita ambil nomor untuk check up dan kita tunggu Dennis dan Suci sampai datang. Mereka ada janji sama dokter jam 3. Yuk. Ini Bu nomor tunggunya. Tunggu sebentar ya, dokternya sedang ada pasien. Kasih. Masih lama ya? Kapan sih dia datangnya? Nggak lama lagi kok. Kita masih punya setengah jam. Ya. Ayo, Suci. Ya Allah, kenapa Suci mesti ngalamin kejadian ini? Kenapa Allah ngasih cobaan seberat ini? Sampai-sampai dia mesti diperiksa di dokter. Gila. Padahal kan dia anak baik. Dia anak rajin. Dia gak pernah macem-macem. Mudah-mudahan aja dokter menyuruh dia dirawat di rumah sakit. Dengan begitu, tidak ada lagi masalah dan rusuh di rumah ini. Lu ngomong apa sih? Si Suci bikin rusuh. Yang ada juga lu yang bikin rusuh. Rese lu. Mami, harusnya Mami itu senang. Karena Suci dirawat di rumah sakit jiwa. Itu demi kebaikan dia. And demi kebaikan kita semua, Wecewel. Heh, Wecewel. Lu tuh kalau ngomong asal nyablak aja ya. Si Suci itu enggak gila. Tapi dia stres atas perbuatan lu dan si Mamalia. Paham lo? Loh, kok jadi Eka sama Amelia yang disalahin? Pakai nanya kenapa lagi? Lu tuh udah jahat banget sama si Suci. Ngerti? Mami,
Mami lihat dong, Eka udah cukup sabar berbaik hati sama Suci Kamkam kemari. Tapi balasannya apa? Dia mau bunuh Eka. Apa itu namanya bukan orang sakit jiwa? Orang asal mau dibunuh. Anet, kapan sih lu sadarnya? Lu tanya sama diri lu sendiri. Si Suci itu anak baik kan? Dasar lu gak punya perasaan. Mudah-mudahan Suci Kamkam kemari dirawat di rumah sakit jiwa. Dengan begitu, Amelia bisa berduaan terus dengan anak Eka Dennis tanpa ada gangguan dari menantu gila Eka. Dan, lu mau bawa Suci kemana? Gue mau ke dokter, Mas. Periksa Suci. Suci, kamu pucat banget. Kamu nggak apa-apa kan? Mas, kita berangkat sekarang. Nanti keburu sore. Iya. Mas, saya berangkat ya. Ya udah, hati-hati ya. Lestari, lo harus jauhin Dika. Lo mau terus-terusan dikasarin sama dia. Mana harga diri lo, Tar? Kenapa lo ngomong kayak gitu? Seharusnya lo tuh sadar. Lo yang udah bikin gue menderita kayak gini. Lo kan yang menjawab telepon dari Dika. Terus lo bilang, jangan telepon segala lah. Kan Dika nggak denger. Tapi lo sendiri kan yang bilang, lo pengen jalan-jalan sama gue. Dan lo bohongin nyokap gue gara-gara itu kan? Terus ngapain sih Dika nelpon lo dan ganggu kita berdua? Lu inget ya? Meskipun kita satu sekolahan, tapi di sini gue adalah pembantu. Dan lo harus jaga jarak. Maksud lo apa? Kamu tunggu sini sebentar ya. Hah? Ih, kamu mau kemana? Nanti kalau Mbak kelihatan kayak gimana dong? Aku ada urusan, ya. Gimana kalau di menit-menit terakhir Dennis malah mutusin untuk nggak bawa Suci ke sini? Rencana aku bisa hancur berantakan. Akhirnya mereka datang juga. Ini catatan pasiennya. Silakan Anda menunggu sana. Makasih. Dia mengalami gangguan mental yang cukup parah. Jadi dia harus dirawat di rumah sakit jiwa ini. Dik, seandainya aja lu ngedengerin kata gue sebentar aja. Sekali lagi gue mohon lo pergi dari sini. Kita bisa ngomongin ini nanti. Tari, baju-baju saya yang... Loh, Tari, kamu kenapa? Kok kamu nangis? Enggak kok, Bu. Saya nggak kenapa-napa. Saya cuma... Tari, kenapa kamu nggak mau cerita sama ibu sih? Kalau kamu punya masalah, kamu cerita dong sama ibu. Siapa tahu ibu bisa bantu kamu. Apa Tommy ganggu kamu lagi? Iya. Apa yang Tommy lakukan, ha? Enggak kok, Bu. Tommy nggak ngapa-ngapain saya kok. Lestari, kamu udah ibu anggap seperti anak ibu sendiri. Jadi ibu berharap sekali kalau kamu menghormati ibu seperti kamu menghormati ibu kamu sendiri. Jadi kamu bisa ceritain apa aja yang kamu alami. Ibu,
Suci, lo tenang aja ya. Kita di sini cuma diperiksa doang kok. Aku datang ke sini karena aku pengen buktiin karena nggak ada yang salah sama diri aku. Dan aku akan melakukannya, Mas. Iya. Gue akan selalu ngedukung lo, Suci. Gimana bisa kamu dukung aku, Mas? Kalau kamu nggak pernah percaya sama apa yang aku bilang. Suci, gue percaya sama lo. Gue percaya banget sama lo. Seandainya aja apa yang lo omongin itu ada buktinya, nggak akan kayak gini semuanya. Berarti itu tandanya kamu nggak percaya sama aku sepenuhnya, Mas. Bukannya kayak gitu, Suci. Lo selalu pengen ngejatuhin Amelia, pengen ngejelek-jelekin Amelia. Gue nggak bisa ngambil kesimpulan gitu aja. Sementara orang itu dia baik sama gue dan baik sama keluarga gue. Kamu jalannya duluan ya biar aku nggak kelihatan. Oke. Yuk kita mulai rencana kita. Apa lihat-lihat? Pukul ya? Pasien ini memang mengalami gangguan kejiwaan. Jadi dia harus dirawat di rumah sakit jiwa ini. Suci, sebentar ya. Pengen ke toilet nih. Bagus. Ternyata setiap rencanaku selalu aja punya jalan menuju sukses. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Ada yang bisa saya bantu? Dok, saya saudaranya pasien yang di situ tuh, Dok. Saya cuma mau tahu, Dok, gimana sih kondisi kejiwaannya dia sekarang ini? Soalnya dia kelihatannya tambah parah, Dok. Siapa nama pasien itu? Namanya Suci, Dok. Ini data-datanya. Makasih ya, Dok. Dok, tapi dia nggak berbahaya kan ya, Dok? Anda gak usah khawatir. Saya sudah minta perawat untuk menjaganya. Makasih ya, Dok ya. Suci mana ya? Apa dia udah masuk ke ruang pemeriksaan? Pria yang di sebelah sana itu, Dok, itu suaminya Suci. Dokter tolong kasih tahu ke dia ya tentang keadaannya Suci. Dokter, di kamar ujung ada kasus yang segera harus ditangani. Nanti saya ke sana. Tolong tanganin dulu ya. Baik, Dok. Saya mau bicara dulu dengan suami pasien. Selamat siang. Selamat siang, Dok. Apa benar Anda suami Suci? Iya. Ada apa, Dok? Saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa kami baru saja memeriksa istri Anda, Suci. Dia mengalami gangguan mental yang cukup parah. Jadi, dia harus dirawat di rumah sakit jiwa ini.
Suci akan dirawat seperti orang gila. Dokter yakin? Iya, Pak. Kami baru saja memeriksa istri Anda. Memang dia sedang mengalami gangguan jiwa yang cukup berat. Dia harus dirawat. Mungkin dia baru mengalami suatu kejadian yang membuatnya sangat stres. Jadi, kami harus memeriksanya lagi. Tapi dok... Maaf Pak, pasien yang bernama Riyad sangat membutuhkan Bapak. Permisi. Suci, kenapa jadi gini? Ya, sampai di sini rencana aku lancar. Semuanya jalan sesuai apa yang aku mau. Tapi gimana kalau dia sampai membocorkan rahasia ini? Aku nggak takut. Dia kan orang miskin. Dia pasti akan tunduk sama uang. Baby, kamu harus cepat pergi dari sini. Iya. Aku mau melihat dan menikmati penderitaan Suci. Maaf Pak, mohon Bapak memberikan catatannya untuk kami ketahui kalau dokter sudah menandatangani persetujuan perawatan istri Bapak di rumah sakit jiwa. Ini sus. Baik Pak, sesuai atas pernyataan ini, saya akan memanggilkan perawat untuk istri Bapak. Suci akan dirawat seperti orang gila. Apalah dayaku menghadapi semua ini, bila sebenarnya aku tahu kau akan pergi. Air mata Mas Dennis? Mas Dennis kenapa? Ungkapkan lagi semua yang ada di dalam perasaanku, kebahagiaan dan Suci, kita harus ikutin keputusan dokter. datang di saat yang sama. Untuk sementara waktu lo harus tinggal di sini. Apa? Aku disuruh tinggal di sini? Mas, gak ada yang salah sama diri aku. Kenapa aku harus tinggal di sini? Mas Dennis, jawab pertanyaan aku. Kenapa aku harus tinggal di sini? Maaf Pak, apakah ini istri Bapak? Bawa dia. Apa-apaan ini? Mas Dennis, kenapa kamu tega ngelakuin ini semua sama aku? Gak ada yang salah sama diri aku, Mas. Kamu janji sama aku untuk bawa aku ke dokter. Kamu janji sama aku untuk kasih kesempatan ke aku untuk buktiin kalau gak ada yang salah sama diri aku. Apa-apaan ini, Mas? Kamu sebenarnya cinta gak sih sama aku? Kau bilang kau mencinta, tapi kau tinggalkan. Kau bilang kau mencinta, tapi kau lupakan diriku sendiri. Seperti kau tak pernah ada, diriku sendiri melihat kau berbagi. Dapatkah dirimu jalani
cinta